Coming up next. Anggaran kita akibat krisis kemarin itu 40% pengeluaran pemerintah itu terdiri daripada subsidi, membayar utang, membayar bunga. Pemirsa, selamat bertemu bersama saya Peter Gonta di program Impact di QTV. Hari ini kita mendapatkan satu kesempatan yang langka bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Bapak Wakil Presiden. Selamat sore, Bu Peter. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Begitu sibuk, masih sempat menyiapkan waktu untuk kami berterima kasih. Sama-sama. Dan tentunya ini satu kesempatan baik buat kita setelah hampir 2 tahun Bapak menjadi Wakil Presiden. Lebih 2 tahun. Lebih 2,5 lah. 2,5 tahun ya. Sekarang akhirnya kita ingin mereview kembali sedikit kira-kira apa yang telah Bapak hasilkan atau apa yang dihasilkan oleh pemerintah. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Wakil Presiden, Wakabone itu, Watampone. Ya. Itu satu daerah yang besar, satu daerah yang kecil. Ya, Watampone ibu kota dari Kabupaten Bone, salah satu kabupaten yang terbesar di Sulawesi Selatan. Penduduknya kabupaten itu hampir 1 juta lah gitu kan. Jadi ya Watampone sendiri penduduknya saya kira 100-200 ribu lah gitu kan. Cukup kota tua, jadi cukup artinya baiklah. Tentu saya mencintai kampung saya. Bapak lahir di Watampone. Pada waktu lahir itu kan sebetulnya daerah terpencil. Kalau kita lihat ya seorang yang lahir di Jakarta atau seorang yang lahir di Surabaya pernah bermimpi, wah saya akan menjadi wakil presiden atau pimpinan sebuah negara besar seperti Indonesia. Ya karena community atau keluarga saya, bapak saya, ibu saya semuanya pengusaha, pedagang. Tentu cita-cita kita juga pedagang kan, biasa itu. Jadi pemimpin negara tentu belakangan setelah mungkin aktif di politik terakhir lah, bahwa melihat juga bahwa ada kesempatan baru berpikir, sebelumnya enggak pasti. Saya ingin menanyakan satu hal sebelum kita masuk ke dalam substansi pertemuan atau temu bicara dengan Bapak Wakil Presiden. Ya. Tahun berapa Bapak pertama kali datang di Jakarta? Saya datang pertama tahun 55, lama sekali. Dan itu pertama kali juga saya naik pesawat, sehingga itu 2-3 hari tidak tidur tuh membayangkan bagaimana ke Jakarta itu. Bapak saya ajak ke Jakarta, dia ada urusan, kebetulan libur, dia ajak saya ke Jakarta tahun 55, 56 lagi. Orang Makassar itu perantau? Ya. Orang Bugis Makassar kulturnya pedagang sebenarnya, pedagang dan pelayar, karena itu dia pasti merantau. Baik, Bapak Wakil Presiden, banyak hal sebetulnya yang ingin kami tanyakan. Tapi pertama-tama kalau boleh saya ingin menanyakan pada waktu Bapak menjabat sebagai Menko Kesra. Ya. Perbedaan dari jabatan Menko Kesra dan Wakil Presiden tentunya seperti langit dan bumi. Tapi bisakah Bapak sedikit menceritakan pengalaman pada waktu Bapak Menko Kesra dan sekarang sebagai Wakil Presiden? Ya, sebagai Menko mengkoordinir beberapa menteri tentu. Kurang lebih kalau Menko Kesra itu 8 menteri yang kita koordinasikan yang hubungannya dengan kesejahteraan. Dan itu bagaimana menteri-menteri itu berjalan, mempunyai plan, dan bagaimana plan itu kita sinkronkan dan kalau perlu kita kontrol. Tapi itu juga saat tangani masalah-masalah lain juga yang sebenarnya ada hubungannya dengan kesejahteraan, seperti orang sulit karena mengungsi, karena konflik. Karena itu juga saya turut menyelesaikan konfliknya supaya jangan ada pengungsi, kan gitu. Dan banyak hal lah yang seperti itu, dan saya menikmati pekerjaan mengkoordinasi itu. Perbedaannya tentu kalau Wapres ini memang
oleh presiden ditugaskan untuk banyak masalah, ya, sehingga tentu lebih luas. Masalah ekonomi, juga masalah lain, dan juga bagaimana mengatur perencanaan dengan menteri lain. Jadi pada dasarnya sih bekerja itu bagi saya hampir sama saja. Bekerja sebagai wakil presiden, sebagai Menko, sebagai pengusaha, pada dasarnya mencapai suatu achievement, mencapai suatu objektif, target tertentu. Untuk cuma bedanya kalau kita pengusaha zaman dulu, ya segala hasil itu untuk kita. Tapi kalau gagal juga kita yang gagal. Tapi kalau menjadi pejabat negara tentu kalau kita bekerja dengan baik, tentu baik untuk masyarakat, rakyat. Tapi kalau kita juga salah, ya salahnya kena ke masyarakat. Jadi kita harus hati-hati juga. Kenapa saya menanyakan itu, Bapak Wakil Presiden? Sebagai Menko Kesra kelihatannya itu latihan 6 bulan. Karena memang di dalam pemerintahan ini yang diutamakan adalah mensejahterakan rakyat. Banyak orang yang menganggap bahwa pos Menko Kesra itu tidak penting. Karena ya tidak berhubungan dengan bisnis, tidak berhubungan dengan politik, tapi justru mensejahterakan rakyat. Iya. Apakah pengalaman di situ banyak manfaatnya pada waktu Bapak Wakil Presiden menjabat sebagai Wakil Presiden? Ya tentu. Sebelum Menko Kesra kan saya Menteri Perdagangan dulu, Ya. waktu zamannya Gus Dur, walaupun sebentar 6 bulan. Kalau Menko Kesra itu saya 3 tahun, waktu di bawah Ibu Mega. Jadi pengalaman-pengalaman itu mengatasi masalah. Kebetulan saja pada waktu zaman itu begitu banyak masalah, artinya hubungannya dengan Kesra, khususnya konflik-konflik sebenarnya yang menyebabkan masyarakat masalah, gitu kan. Jadi ada masalahnya orang tidak sekolah karena sekolahnya dibakar, rumah sakit pada rusak, banyak pengungsi, dan masalah-masalah lain. Zaman-zaman itu seperti kekacauan juga. Ya mau tidak mau saya turut ke situ menyelesaikan hal tersebut. Jadi mungkinlah katakanlah itu pengalaman-pengalaman juga tentu. Baik, Diperindak Kesra, Diperindak banyak berhubungan dengan bisnis. Kesra banyak berhubungan dengan mensejahterakan rakyat. Masyarakat langsung. Dan masyarakat langsung. Sekarang sebagai Wakil Presiden, kalau boleh saya menanyakan, Bapak Wakil Presiden lebih banyak mengkonsentrasikan ke bisnis atau lebih banyak mengkonsentrasikan kesejahteraan rakyat? Sebenarnya antara bisnis atau ekonomi dengan kesejahteraan kan saling berhubungan. Jadi kita tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa dunia usaha yang berjalan, tanpa infrastruktur yang baik, tanpa ekonomi yang bertumbuh kan. Itu tidak bisa. Orang tidak mungkin kita punya meningkatkan perbaikan jalan kalau anggaran tidak tinggi. Kalau anggaran baru bisa tinggi kalau pajak naik kalau ekonomi berjalan. Karena berhubungan semuanya. Tidak ada terpisah-pisah sebenarnya ini urusan negeri ini. Waktu Memperindak itu 6 bulan ya, Pak 6 bulan. Bapak Wakil Presiden dulu. 6 bulan. Banyak anekdot waktu itu. Saya lihat ada di dalam satu buku, ditulis banyak pengalaman selama 6 bulan, tapi mungkin hal itu tidak perlu kita angkat di sini. Tapi cukup menarik buku itu. Mungkin masih bisa didapat. Buku itu masih bisa dibeli. 6 bulan jadi menteri. 6 bulan jadi menteri. Judulnya 6 bulan jadi menteri. Ya. Banyak hal-hal di dalam pemerintahan itu, banyak sekali terjadi hal-hal yang lucu untuk kalau dibaca oleh orang luar, yang orang luar sebetulnya tidak mengetahui ya. Untuk menjadi Wakil Presiden, pada waktu kampanye banyak sekali janji yang diberikan. Antara lain sekolah, kemiskinan, tenaga kerja, lapangan kerja. Bagaimana pengalaman pada waktu setelah menjadi eksekutif di dalam pemerintahan? Ya, tentu kita mempunyai program yang waktu kampanye namanya janji. Pada waktu